Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Lewat akan cara saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Itu urusannya si Bobby Kartanegara kakak nenek. What? Bobby? Bobby Kartanegara? Bobby? Ternyata kamu adalah intel. Kamu adalah pemberantas para tikus-tikus berdasi yang di kantor itu. Jawab, Bobby. Jawab. Oke? Kalau begitu laksanakan perintah yang sudah diperintahkan oleh Bapak Prabowo. Ya, hantam mereka, kasih rata sampai di akar-akar, sampai di lubang manapun. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Hati-hati sama Bobby. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bingung kan bertanya-tanya, guys? kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Halo, saya lagi di karo, tapi ora karo awakmu. Oh, kemana ini si Fufu Fafa? Kayaknya mau jenguk Tom Lembong ya guys. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, video saya kali ini masih tentang Tom Lembong dan Tom Lembong. Ya, kenapa masih saya menyajikan video-video tentang Tom Lembong? Ya, karena masih banyak sekali reaksi-reaksi dari netizen Indonesia, reaksi-reaksi terbaru dari netizen Indonesia. Mereka ini merespon ya, lebih konyolnya lagi ketika Anies Baswedan ikut mereaksi terkait dengan Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia kaget, dia bilang, loh kan Tom Lembong ini kan orang baik. Jangan-jangan uang yang kemarin yang dipakai untuk kampanye hasil dari korupsi gula kali ya. Pantasan saja saya tidak menang. Uangnya uang haram. Makanya tidak heran Anies begitu mendukung si Tom Lembong. Dia bilang, Bapak jangan berhenti mencintai rakyat. Lala. Saling mendukung ya antara koruptor dan calon koruptor. Ya, kenapa saya bilang koruptor dan calon koruptor? Kita tentu ingat ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai gubernur Jakarta, patut kita duga bahwa banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan ya, mulai dari Formula E, lem ibon, ya bambu mesum, banyak sekali. Sampai-sampai kita kenal dengan istilah yang viral saat itu, kelebihan bayar. Makanya tidak heran ketika Pilpres kemarin kedua orang ini kompak saling mendukung antara satu dengan yang lain. Niatnya Tom Lembong mendukung Anies Baswedan agar kasus impor gula yang merugikan negara sebesar 400 miliar itu bisa hilang jejaknya. Begitupun sebaliknya. Anies Baswedan ngotot ingin menjadi Presiden Republik Indonesia dengan gaya bicaranya yang manis, kemudian dengan visi misi perubahan. Ternyata itu yang mau dia rubah adalah melindungi para koruptor. Niatnya Anies mungkin ingin menjadi presiden yang patut saya duga agar kasus Formula E tidak terendus. Agar kasus Formula E tidak bisa diusut lagi. Anak-anak wabah pasti mempertanyakan,
Kenapa kok korupsinya 2015 baru sekarang Tom Lembong itu ditangkap? Ya iyalah, kalau kemarin masih zamannya Bapak Jokowi, kemudian diproses saat Pilpres kemarin, pasti kalian akan bilang, wah ini ada niat ingin menjatuhkan Anies Baswedan, ada niat untuk menjegal Anies Baswedan untuk tidak jadi presiden Indonesia. Tapi sekarang hebatnya Bapak Jokowi, hati-hati. Saya sudah tahu, nama-namanya sudah ada di kantong saya, dan saya akan menggigit lewat cara saya sendiri. Ternyata cara dari Bapak Jokowi itu sangat brilian, sangat-sangat brilian. Setelah namanya dikantongi, tinggal dia serahkan ke Bapak Prabowo. Keren kan? Jadi niat kalian si Amin Rais, CS, Said Didu yang ingin memisahkan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, kalian salah, kalian keliru. Kerjasama ya, Bapak Jokowi boleh sudah tidak menjabat lagi, tapi kerjasama yang sangat apik antara mantan presiden dan presiden ini akan terus berlanjut. Ya, akan terus berlanjut dan akan banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Orang sehat mana ya yang memberikan dukungan serta doa kepada seorang koruptor? Memang aku akui, seorang Anies Baswedan itu orang yang konsisten. Dia tidak pernah tidak konsisten, apalagi dalam hal nyelenehnya. Dalam hal Masa iya nyeleneh. seorang koruptor dibilang, Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Lah, kalau cinta Indonesia dan cinta rakyat yang nggak korupsi toh Pak Anies. Pak Anies gimana? Kalau korupsi gini kan ya makan duit rakyat, menyusahkan rakyat, ya kan duit negara, duit rakyat. aduh, orang sehat mana? Sampai kayak gini. Aduh, jadi buat teman-teman yang lain ya kan, hati-hati kalau yang udah korupsi atau belum korupsi, mau korupsi ya kan, kalian berkawan dulu sama Pak Anies. Supaya apa? Supaya dapat dukungan moral dan doa dari Pak Anies. biar nggak stres dalam jeruji besi ya guys. Aduh. Terus ini kan Anies Baswedan ngomong sudah berkawan lama kurang lebih 20 tahun. Berarti 20 tahun itu ada kedekatan kan ya. Jangan-jangan udahlah, nggak mau seuzon ya kan. Biarkan Tuhan yang membuka semuanya dan waktu yang akan menjawab. Oke? Pantesan sama-sama dipecat. Kata-kata lucu hari ini, koruptor kok dibela. aduh. Kata-kata lucu hari ini, koruptor kok dibela. Berasal dari lawan politik 02 saat Pilpres kemarin, dibilangnya politisasi, dibilangnya tebang pilih. Ya gue sih sepakat ya, yang namanya hukum itu tidak boleh tebang pilih. Siapapun yang bersalah harus ditangkap dan dihukum. Gue mau sekedar mengingatkan aja ya, barangkali ini kalian semua lupa gitu ya. Kemarin tuh ada loh ditangkap ketua relawannya Prabowo Gibran ya, karena kasus tambang ilegal. Terus yang paling menghebohkan jagat raya Indonesia ini gitu ya, kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara 271 triliun. Kalian apa bilangnya? Widih, ini nih isinya pendukung-pendukung 02 tuh, para koruptor. Sampai ada yang ngebagi tuh 271 triliun tuh kalau dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, satu orangnya dapat sekian. Kalian salahkan pendukung 02, kalian caci maki, kalian wah kulitin dan segala macam. Kebiasaan kalian itu ya, kalian kebiasaan standar ganda. Ketika yang korupsi Standar ganda. kalian,
kalian bilang politisasi. Tapi kalau yang korupsi dari pendukung 02 kalian caci maki. Gue sih ya pengen lihat aja gitu ya, besok-besok nih ya, besok-besok kalau ada pejabat atau menteri yang saat ini menjabat terus ditangkap gitu ya karena kasus korupsi, kalian mau komen apa? Kalian mau komen apa? Nah, ini parah. Dulu aja pada bilang pemerintah banyak yang korupsi katanya. Giliran korupsinya ditangkap, kadang mati-matian ngebelain katanya. Nggak percaya dia orang baik. Tai. Tai. Kalau dia baik mah nggak bakal korupsi, goblok. Logika aja. Kalau dia baik dia nggak korupsi. Berarti yang tolol siapa? Yang ngebelain. Dasar SDM kencing onta. Udah jelas-jelas korupsi malah dibela-belain. Ya, memang agak aneh ya ketika seorang koruptor itu dibela. Ya, namanya orang yang overdosis minum kencing onta, jadi otaknya kayak gitu. Ya teman-teman, memang korupsi yang merugikan negara 400 miliar ini tidak kita sangka-sangka ya. Tidak kita sangka-sangka. Dan ternyata ketika Bapak Prabowo masih menjadi Menhan atau sebelum beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, itu dia sudah katakan bahwa orang yang paling takut kalau Bapak Prabowo jadi presiden adalah para bankir. Dan ternyata itu benar. Ketakutan-ketakutan yang muncul dari para bankir itu mulai terlihat. Dan itu dibuktikan, ucapan Bapak Prabowo itu dia buktikan dengan menetapkan seorang Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula yang merugikan negara 400 miliar. Ya. Dan saya pada akhirnya tahu kenapa sih Bapak Prabowo ini membawa Bobi Kartanegara ke istana. Awalnya saya pikir Bobi ini manusia guys. Ternyata dia seekor kucing. Taulah, kucing ini musuhnya apa? Tikus kan? Jadi tugasnya Bobi ketika dibawa oleh Bapak Prabowo ke istana, yaitu untuk menangkap tikus-tikus berdasi. Bapak Prabowo telah perintahkan kepada Bobi Kartanegara, jangan kau pedulikan ya kapan si tikus itu makan uang negara. Tetapi ketika kau tahu bahwa ada tikus-tikus yang makan uang negara, tangkap, terkam, dan makan, dan masukkan dia ke dalam penjara. Kita Indonesia ini sebenarnya bukan negara miskin. Yang memiskinkan kita adalah para koruptor. Kita bukan tidak ada uang. Uangnya banyak. Karena uang kita dihabiskan oleh para koruptor. Yang tidak tahu diri, yang sangat serakah. Yang tidak puas dengan gaji yang ada. Ya. Saat mereka membutuhkan rakyat, saat pemilu, pilkada, mereka selalu menjual nama rakyat. Tapi kemudian ketika mereka sudah berada di atas, mereka kembali memakan rakyat itu sendiri. Rakyat yang telah membesarkan mereka, mereka malah makan. Ini kan kurang ajar ya. Dan gue jadi ngerti ya, lama-lama jadi semakin mengerti. Yang awalnya gue udah ngerti, sekarang gue lebih ngerti lagi kenapa pada takut kalau Bapak Prabowo itu jadi presiden. Kasus-kasus korupsi yang belakangan ini beritanya seliweran ya, kok gue perhatiin paling banyak itu dari si nenek banteng.
Ya kalau kayak gitu ya bener aja lah kalau eranya Bapak Jokowi itu alot alias susah banget untuk menangkap para pemain-pemain uang tersebut. Ya gimana nggak susah, wong bantengnya berkuasa. Dan gue itu makin kasihan sama Pak Jokowi ya jadinya ya, karena selama ini ternyata Pak Jokowi itu berjuang sendirian, say. Dan gue makin mengerti kenapa RUU perampasan aset sampai sekarang itu masih belum dibahas dan masih belum disahkan. Dan yang menghalangi itu adalah DPR. Tahu dong ketua DPR RI siapa? Para wabah mah mana paham. Malah pada nanya 10 tahun era Pak Jokowi kemana aja. Gue jelasin lagi ya. Bapak Joko Widodo itu tidak bisa berbuat apa-apa karena masih di bawah naungan partai banteng tersebut. Sekarang dilanjutkan di era Bapak Prabowo Subianto karena Bapak Prabowo itu adalah ketua umum partai sekaligus presiden. Ya langsunglah dengan mudahnya dicomot-comot, say. Nggak perlu nunggu komando atau konfirmasi dari partai karena dia yang punya partainya. Gue yakin di era Pak Jokowi itu sebenarnya banyak banget yang mau dieksekusi tapi nggak bisa. Ya karena Bapak Jokowi itu ada di bawah naungan ibunya. Paham sampai sini? Kalau nggak paham juga ya udah terserah. Gue tuh malah ngeliat nih ya makin kasihan sama Pak Jokowi karena semasa dia menjabat tuh kayaknya jadi tertekan oleh sang nyonya gitu. Udah gitu Pak Jokowi itu yang malah dibilang-bilang politik dinasti lah apa segala macam. Gue adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan namanya politik dinasti. Kalau dinasti tersebut bisa melanjutkan negara Indonesia menjadi lebih maju dan lebih bagus, why not? Kalau bisa ya sampai Mas Kaisang jadi presiden sampai Jan Etes pun bakal gue dukung tuh dinasti. Terus ya kalau para wabah bilangnya gini, ya keluarga Pak Jokowi diperiksa juga dong. Itu gua rasa tuh orang tinggalnya di goa ya, say. Ini nggak tahu aja keluarganya Bapak Jokowi itu udah sering diperiksa oleh KPK dan hasilnya bersih. Bahkan yang kasus kemarin masalah jet pribadinya Kaisang aja, Kaisang loh yang nyamperin KPK, bukan diseret, bukan dipanggil, dia loh yang datengin KPK. Sekarang masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto tidak bisa disetir, tidak bisa disogok karena beliau sudah kaya raya. Duit udah bukan lagi tujuan utama Bapak Prabowo menurut gue ya. Tapi kesejahteraan rakyat bangsa negara rakyat Indonesia inilah yang menjadi prioritas beliau. Tahu beritanya kalau Bapak Prabowo Subianto akan menaikkan gaji 2 juta untuk guru. Dan terkait menaikkan gaji 2 juta untuk guru itu sudah dikonfirmasi oleh admin Gerindra sendiri loh. Yang akan diberikan tambahan gaji 2 juta guru itu adalah guru-guru yang memenuhi kualifikasi, guys. Jadi jangan sampai guru-guru yang tidak berhak mendapatkan kenaikan gaji tersebut justru malah mendapatkannya. Sedangkan yang berhak itu malah tidak dapat. Nah, upaya ini bertujuan untuk memastikan dukungan finansial yang diberikan kepada guru memenuhi syarat dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Udahlah para wabah, lu diem-diem aja, nggak usah ngehina-hina. Nanti lu dihina balik, soalnya lu udah hina. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Salam dari Uang Gitu Galuh. Memang mantap kerjasama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Memang sangat luar biasa kerjasamanya. Pak Jokowi mengumpulkan data, Pak Prabowo yang mengeksekusi. Gibran yang memberi kode tentang nikel, terungkap siapa yang korupsi. Kaisang memberi kode dengan ayam, terungkap siapa yang korupsi. Kaisang memberi kode dengan roti, terungkap siapa yang korupsi. Sekarang ini Kaisang memberi kode dengan mobil Tamiya. Siapa yang akan dibidik oleh Kaisang? Kita jingok kelanjutannya. Siapa yang korupsi di mobil Tamiya tersebut? Hati-hati. Presiden kita sekarang ini bukan Bapak Insinyur Joko Widodo, tapi Bapak Jenderal Prabowo. Kalian adu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu tidak bakalan bisa. Kalian adu domba Pak Jokowi dengan akun pupu Papa, itu tidak akan berhasil. Mereka bekerja sama memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, yang dijelaskan oleh netizen tadi yang cewek ya, dia katakan akhirnya saya tahu sekarang kenapa undang-undang perampasan aset itu sangat sulit untuk digolkan oleh DPR. Ya jelas, karena saat itu dan saat ini juga ketua DPR-nya dari Banteng. Dan kalau teman-teman ingat, Bambang Pacul pernah ditanya soal kenapa sih kok undang-undang perampasan aset ini susah sekali. Apa dibilang sama Bambang Pacul? Ya tanya saja sama ibu manajer. Ya artinya
segala keputusan saat Bapak Jokowi masih memimpin harus berkonsultasi dengan ibu manajer. Dan saat ini kita yakin, kita harus percaya bahwa undang-undang perampasan aset itu pasti akan segera diwujudkan. Ini terlihat jelas ketika 10 hari kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran sudah hampir puluhan koruptor-koruptor yang ditangkap. Mulai dari para jaksa, ya, kemudian ada anggota DPR, dan konyolnya lagi anggota DPR dari Banteng juga. Ya, pantasan saja mereka ini tidak mau kalau Bapak Prabowo ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Mereka ini selalu mengadu domba. Mereka ingin memecah belah hubungan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Tapi sayang, niat busuknya mereka ini tidak akan pernah berhasil. Karena dukungan penuh dari 58% masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa kepada kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran. Ya, kita doakan saja semoga para calon-calon koruptor ini bisa tidur tenang ya. Karena sekarang si intelnya Bapak Prabowo, Bobi Kartanegara lagi siksa nih, lagi melirik. Mana lagi nih, siapa nih yang ngumpet nih. Kayak gitu ya guys.